rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pidato Nota Keuangan Prabowo Subianto Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Para pimpinan lembaga negara, makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini. Dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Presiden Prabowo mengaku akan membenahi BUMN. Hal ini langsung mendapatkan standing applause dari seluruh anggota DPR dan undangan. Sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di gedung MPR DPR RI. Selamat sore Amrina. Amrina, ada poin-poin apa saja yang mungkin bisa diutarakan ke penonton iNews sore? Ya, Lista dan juga pemirsa, benar sekali kalau tadi kita mengikuti dan juga mengulas sedikit terkait dengan pidato pengantar Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2026. Tentunya terdapat poin-poin terkait dengan bagaimana rencana APBN 2026 yang cukup menarik untuk kita ulas. Nah, tadi satu poin yang disampaikan ini adalah bahwa untuk APBN tahun 2026 nanti akan ada kurang lebih 8 prioritas yang difokuskan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta dengan para menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Di antaranya ini adalah fokus kepada ketahanan pangan, di mana dalam prioritas untuk fokus dalam ketahanan pangan ini nanti akan ada rencana yakni subsidi pupuk hingga 53 triliun rupiah. Tentunya ini menjadi salah satu angin segar bagi pelaku-pelaku pertanian, terutama para petani yang mana dalam beberapa tahun ataupun juga dalam 2024 ini beberapa kali mereka menyampaikan kesulitan dalam mendapatkan pupuk yang terjangkau. Lalu juga akan fokus pada pengembangan energi baru terbarukan, dan juga salah satu fokusnya ini adalah berkaitan dengan salah satu program prioritas yakni program makan bergizi gratis, di mana pada tahun 2026 nanti untuk anggaran dari APBN yang dikeluarkan untuk makan bergizi gratis ini mencapai 335 triliun rupiah, yang mana 335 triliun rupiah ini akan dianggarkan. Salah satu targetnya adalah untuk menjangkau penerima yang totalnya mencapai 82 juta penerima warga negara Indonesia, baik itu yang merupakan balita, lalu juga anak-anak sekolah ataupun juga ibu hamil. Dan di bidang pendidikan, Arlita, kita bisa mendengar bahwa tadi rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk bidang pendidikan ini mencapai 757 triliun rupiah dengan sejumlah fokus-fokus yang difokuskan di sektor pendidikan. Lalu juga untuk sektor kesehatan ini pun juga tidak luput dari rencana anggaran APBN 2026 dengan total anggaran ini mencapai 244 triliun rupiah. Dan salah satu program prioritas lain yang tadi disampaikan ataupun juga cukup disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah berkaitan dengan program koperasi Desa Merah Putih yang memakan anggaran hingga mencapai 16 triliun rupiah. Dan salah satu yang juga ditekankan ini adalah bagaimana berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ditargetkan ini mencapai 5,4%. Target pertumbuhan ekonomi ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 ini karena tadi Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan bahwa di tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi ini mencapai 5,12%. Artinya ada peningkatan target dari yang tahun ini 5,12% menjadi 5,4% di tahun 2026. Yang tadi juga cukup penting adalah berkaitan dengan adanya BUMN, di mana Presiden Prabowo Subianto tadi menugaskan pihak Danantara untuk beres-beres BUMN, Arlista dan juga pemirsa. Hal yang dikaji ini adalah dengan pemberian tantiam ataupun juga jumlah komisaris, di mana Presiden Prabowo Subianto tadi menyampaikan bahwa akan menghapuskan adanya tantiam bagi para komisaris BUMN karena tantiam dianggap mengeluarkan anggaran yang cukup besar, sedangkan banyak BUMN yang ternyata justru rugi ataupun juga tidak untung. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk jumlah komisaris untuk tahun 2026 ini tadi Presiden Prabowo Subianto akan
berusaha untuk mengurangi komisaris dengan maksimal hanya 6 orang saja di salah satu ataupun di satu perusahaan BUMN. Nah, berkaitan dengan yang lainnya, ini tadi juga ada satu target ataupun juga harapan besar berkaitan dengan defisit pertumbuhan ekonomi, di mana untuk defisit pada tahun 2027 ataupun juga 2028, Presiden Prabowo Subianto tadi menyampaikan ia berharap sekali bahwa tahun 2027 ataupun juga 2028 Indonesia ini bisa menjadi negara yang bebas defisit. Ini menjadi tantangan besar sebenarnya, Alista dan juga pemirsa. Apakah mungkin dalam kurun waktu satu ataupun juga 2 tahun bebas defisit ini bisa terjadi, mengingat ini menjadi salah satu problem yang cukup menantang begitu ya, terutama di sektor keuangan. Dan tidak hanya itu, apabila hari ini ataupun juga siang ini tadi disampaikan adanya berkaitan dengan rencana APBN, tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan pada agenda sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan juga DPD, di mana dalam pada pagi hari tadi ini cukup berbeda. Pidatonya adalah berkaitan dengan capaian-capaian di kerja 299 Kabinet Merah Putih. Tadi ada sejumlah hal-hal yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 299 hari kerja, diantaranya adalah berkaitan dengan makan bergizi gratis, lagi-lagi di mana makan bergizi gratis ini diklaim bisa menciptakan 290.000 lapangan kerja yang melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan juga peternak hingga UMKM. Lalu juga kita tahu beberapa bulan yang lalu sempat diresmikan secara serentak, yakni adalah berkaitan dengan sekolah rakyat. Kita akan lihat bersama nanti, Alista, pada tahun 2026 ini bagaimana rencana APBN ini apakah bisa tercapai, terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, apakah memang benar pada tahun 2026 nanti mampu tembus 5,4%. Sementara demikian, kembali ke Anda, Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung MPR DPR. Ada 8 program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menghukum keras para pelaku tambang ilegal meskipun pejabat tinggi atau berasal dari Partai Gerindra. Pernyataan itu mengundang tepuk tangan riuh dari seluruh peserta sidang tahunan MPR RI. Yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya,